sebelum mulai pelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipimpin oleh leader. Who is the leader? Farah, with the prayer, please. Ready? Yes, I'm ready. Let's pray before study. Prayer begin. Garuda Pancasila berdiri. Bantu kelompok masing-masing. Satu-satu hadir gitu ngomongnya. Iya, hadir. Kan bukan akal. Ya, Alka Livri. Hadir. Iya, boleh suaranya lebih kenceng. Alka Faro. Hadir. Oke, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Apa? Ada namanya lingkungan Kemarin saat lihat hasil kalian bikin teks, ada yang ini tidak harusnya contoh. Ada yang salah nggak dengan kalimat ini? Present first, kayak kak. Dannya pakai lalu. Berarti harusnya lalu bukan dan. Ya, ada pendapat lain? P-nya gede. Apa lagi? Ya, betul apa? Jadi dan ini tidak boleh ada di depan kalimat. Dan itu adalah penghubung dua kata, bukan dua kalimat. Jadi tidak boleh ada dan di situ. Harusnya lalu pergi ke puncak. Kalau mau gede berarti di sini harusnya ditambahin. Kalau hanya puncak seperti nggak masalah. Nah, kalimat ini, kalimat yang salah yang dan yang di depan ini disebut kalimat. Maka kalimat tidak perlu. Ini ada loh. Tidak apa, Miss. Di bukunya ada loh. Tunggu, Miss. Tidak. Apa itu? Kalimat tidak nyambung. Tidak nyambung. Depannya Efektif. Efektif, betul. Betul. Betul, bagus, Fiona. Jadi kalau kalimat yang tidak sesuai dengan tata bahasa itu disebut dengan kalimat tidak efektif. Bisa karena tidak sesuai, bisa karena tidak ada tanda baca, bisa juga karena penulisannya tadi salah. Misalnya P besar jadi P kecil. Nah, kalau yang benar berarti namanya kalimat Efektif. Kalimat efektif. Sama. Jadi ada dua istilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba
mengidentifikasi kan. Jadi mencoba berpikir rectangle atau ada dua square dan ada kalau yang besar jadinya rectangle. Sekarang dari gambar ini coba pindahkan dua garis biar dia membentuk Square. selain bentuk Aku. rectangle. Dua aja. Dua aja. Mana ini? Jadi bentuk apa? Jadi bentuk yang hanya punya 1 simetri lipat. Jadi bentuk yang punya 1 simetri lipat. Ini kan punya simetri lipat banyak. Coba pindahkan dua. Cuma dua. Iya, dua aja. Gimana? Pindahkan dua garis agar dia jadi punya 1 simetri lipat. Tunggu. Ya, cuma dipindahin, bukan dihilangin. Ya, Oke, di sini aku. Ini jawabannya adalah kan dipindahin dua kan? 1, 2. Dipindah kemana? Atas. Oh iya. Jadi satu dong kan? Iya. Tadi aku nih. Ih, kamu. Oke, jadi itu jawabannya. Kamu ngomong ke Frustan. Sekali lagi, Miss. Ya, cukup. 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 Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba tepuk semangat. Oha. Pratiwi School. Nah, biar semangat. Oke, sekarang ayo cepat masing-masing. Kita akan belajar tentang kalimat efektif tidak efektif. Boleh perhatikan di sini dulu. Apa sih kalimat efektif dan tidak efektif? Kalimat yang Perhatikan. in my Legoland, I didn't find it right. Hai adik-adik, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, apakah kalian sudah siap? Kita langsung aja yuk belajar bersama. Adik-adik, kalimat efektif itu merupakan kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku. Nah, susunan kata, ejaan, tanda baca, bahkan strukturnya itu sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, sesuai dengan PUBI dan KBBI. Nah, kalimat efektif ini akan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar, karena kalimat efektif itu adalah jelas, singkat, dan tidak bertele-tele atau tidak terlalu banyak kata-kata yang digunakan. Anda bisa lebih paham ya tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jangan lupa terus semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dari kalimat efektif dan tidak efektif. Apa yang tadi kalian dapat? Aku. Kayaknya Kalimat efektif itu yang dapat dipahami dan dipahami oleh seluruh model pembaca maupun pendengar. Kalau yang yang tidak efektif. yang tidak efektif itu yang susah dipahami dan pokoknya susah dipahami, susah dimengerti lah ya. Efektif. Oke. Samara. Kalau kalimat yang efektif itu lebih simpel. Lebih simpel. Terus kalau yang nggak efektif itu ribet-ribet bacanya. Ribet-ribet. Oke. Ya. Berikut kalimat efektif atau tidak efektif. Kamu bisa Kita Stefana. Tidak. Tidak efektif. Kenapa? Ya karena harusnya aku ingin pergi ke Surabaya. Karena apa tadi? Karena harusnya aku ingin pergi ke Surabaya.
Aku ingin pergi ke Surabaya. Ya, betul. Jadi bagian ini kan terlalu berlibat nih kata sama Raka. Berlibat nih. Aku sangat ingin sekali pergi ke Surabaya. Padahal intinya apa? Aku pengen pergi ke Ingin pergi ke Surabaya. Udah hanya sampai situ aja. Nah ini terlalu bertele-tele ya, betul. Ya, lagi satu kali lagi. Mana Miss? Oke. Nah, Ini mah yang tadi. kayak Akila tidak efektif. Yang benar harusnya seperti apa? Aku pun melanjutkan aktivitas kembali. Oke, boleh ditulis gak? Coba yang Akila coba ditulis. Ya, kita lihat dulu. Yang saya kita lihat dulu. Sambil menunggu Akila misalkan bagikan LKPD. LKPD-nya satu untuk berdua, berpasangan sebelah bangku. Ya ini gimana Miss? Kan 7 orang. 3 yang satu. Apakah dari jawaban Akila sudah menjadi kalimat efektif? Ya, siapa yang mau? Akila dulu. Dari ketiganya masih belum efektif. Tadi kalimat efektif harus tata bahasanya benar, tanda bacanya benar. L-nya huruf besar. Apakah aktivitas A-nya besar? Ya. Tidak dong. Ejaan-nya betul tapi hurufnya besar. Tercatat sedikit. Oh, benar pakai. Dan typo. Kemebahan. Apa itu ini juga typo, nggak ada A, nggak ada F. Nah, ini yang sering, kalau kalian tidak sadar, ini yang sering kalian lakukan kalau menjawab soal entah itu berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Typo. Nah, itu yang harus dicek lagi ya. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan lembar kerja atau LKPD masing-masing. Pertama, sejarah seni. Jadi meskipun ini kan cuma satu untuk berdua, tapi boleh dibaca bareng-bareng. Tapi pertama dibaca Miss, sendiri. kalau dulu. bertiga gimana? Dibaca sendiri dulu. Jawabnya satu aja, tapi ini bukan satu aja. Jadi yang cukup yang dikerjakan yang satu lembar aja. Oke. Sekarang dibaca dulu, Miss kasih waktu 3 menit untuk membaca dan memahami LKPD. Coba cek dulu petunjuknya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari saya? Yang pertama, bacalah teks narasi. Baca dulu. Setelah dibaca, tentukan mana kalimat efektif, mana yang tidak efektif. Setelah itu diskusikan. Tadi kan mikir sendiri-sendiri. Setelah itu didiskusikan berdua. Benar nggak ya? Menurut aku yang kalimat pertama ini tidak efektif. Menurut kamu gimana? Nah, nanti setelah didiskusikan, dicek lagi, dan yang tidak efektif ditulis ulang menjadi kalimat efektif. Betul sekali. Waktunya 10 menit dari sekarang. Miss,
kalian tinggal tulis aja itu tidak efektif atau efektif. Nggak perlu ditulis kalimatnya. Baca rimanya dengan baik. Di sini bisa tulis ya. Enggak kan? Kalimat efektif atau tidak? Bacanya yang baik dan bisa. Mana kalimat bisa. Sekarang sudah dibaca, kalau sudah dibaca, sekarang coba diskusikan dengan kelompoknya tentang mana yang kalimat efektif, mana yang bukan kalimat efektif atau tidak efektif. Ada ya? Jadi kelompok yang udah selesai, kelompok Akila. Akila coba dari situ aja kalau semua ke depan. Dari situ aja. Yang bagian pertama, tentukan kalimat efektif dan tidak efektif dari teks narasi di atas. Kalimat satu, efektif atau tidak efektif? Diceritakan ke teman-teman, disebutkan semuanya. Disebut efektif. Tentukan langsung jawabannya aja. Yang langsung jawab bagiannya ini aja. Kan ada 7 kan? Ada 7 kan otaknya? Bisa disebutkan semuanya? Kalimat satu apa? Kalimat dua apa? Ada gitu jawabnya dia. Adam dan ini kenapa dan kalimat dua tidak efektif. Kalimat tiga kalimat efektif. Kalimat empat kalimat efektif. Kalimat lima kalimat efektif. Kalimat 6 tidak efektif. Kalimat 7 kalimat efektif. Makin kecil suaranya mesti ada dengar lagi. Oke, ada yang mau coba menunjukkan jawabannya selain timnya Akila? Kayak Sabana. Dari satu kan kalimat satu kalimat Berdiri. kalimat satu kalimat efektif. Kalimat dua kalimat tidak efektif. Kalimat tiga efektif. Kalimat empat tidak efektif. Kalimat lima tidak efektif. Kalimat enam tidak efektif. Kalimat tujuh efektif. Oke. Ada lagi? Kalimat efektif. Kalimat kedua tidak efektif. Kalimat ketiga kalimat efektif. Kalimat keempat kalimat efektif. Kalimat kelima kalimat tidak efektif. Kalimat keenam kalimat efektif. Kalimat ketujuh kalimat efektif. Oke, nanti kita akan cek bareng-bareng. Oke, next. Pertanyaan kedua. Tuliskan 2 kalimat tidak efektif yang ada dalam teks di atas. Oke, kelompok dia udah. Coba kelompok Merta. Oke, satu lagi dari kelompoknya apa nak? Kalau nggak cukup ke bawah.
Jangan apa-apa sampai sama. Selain ada. Oke, ada lagi yang menemukan kalimat efektif? Ya, Samara. Beberapa kan? Aku kasih tahu. Belum. Oke, kita akan baca satu persatu. Dari yang teks pertama. Di sekolah, di sebuah desa kecil, hiduplah dua anak kembar yang sebatang kara bernama Adam dan Ahmad. Efektif atau bukan? Efektif. Oke, berarti kalimat pertama efektif. Kalimat kedua, mereka hanya tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil sekali. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena terlalu bertele-tele. Kenapa Sapana? Aku karena hasil sekalinya itu Betul. salah. Jadi ini harusnya nggak perlu ya habis merahin. Karena kamu Ya, buat Anda kalau itu adalah kalimat tidak efektif. Oke, berarti kalimat tidak efektif ada di kalimat kedua. Siapa yang betul kalimat kedua adalah kalimat tidak efektif? Kalimat ketiga. Untuk memenuhi perutnya, setiap hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Efektif atau bukan? Efektif. Next, beberapa lama kemudian Adam dan Ahmad bertemu dengan saudagar kaya yang kebetulan ingin berburu juga di hutan. Apakah ini efektif? Kenapa tidak? Saudagar kenapa? Sit down nicely. Ya saudagar. Kenapa bisa saudagar? Karena ada kebetulannya. Gak mesti. Kalimat efektif. Kalimat keempat adalah kalimat efektif. Oke, next kalimat kelima. Mereka membantu saudagar itu untuk berburu karena mereka lah yang sangat paham betul mengenai ikan. Kenapa tidak efektif? Kenapa? Oke, misal. Karena nggak usah pakai kata-kata betulnya sendiri. Iya, betul ini kebanyakan ada sangat paham betul, paham banget ya. Sebenarnya sangat dan sangat pahamnya itu nggak perlu. Oke, kalimat berikutnya. Melihat kebaikan Adam dan Ahmad pun diajak dan dibawa ke rumah saudagar kaya itu. Efektif tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada yang double. Kayak Faro coba. Adam dan Ahmad untuk ini simple. Nah, sekarang kita coba cek. Yang itu boleh dikumpulkan di pinggir meja nanti bisa lihat. Sekarang kita cek apakah kalian bisa kalau mengerjakan sendiri. Waktunya nggak boleh lama-lama. Cukup 10 menit. 10 menit cukup karena kalimat kita. Yang sudah selesai berarti ditaruh di Saya tulis nama, kelas, dan hari tanggal. Kalimat tidak.
Sekarang coba tuliskan apa yang sudah kamu ketahui, apa yang sudah kamu pelajari hari ini, dan apa yang akan kamu pelajari lebih dalam lagi. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Berarti ambil 3. Satu anak ambil 3. Dengan yang pelajari apa hari ini? Kemudian apa yang kalau yang akan aku pelajari lagi boleh nggak bisa menulis lebih cepat nih? Apa mesti tulis? Oke, ada lagi. Nggak apa-apa nih. Oke, jadi kan apa yang tadi sudah dipelajari pertama? Kalimat apa yang sudah dipelajari? Kalimat efektif berarti yang seperti apa tadi? Ya, Habib. Tidak banyak basa-basinya. Tidak banyak basa-basinya. Apalagi kalimat efektif? Oh, gampang dipahami. Gampang dipahami. Apalagi kalimat efektif? Ya, ada. Hah? Singkat. Oke. Apa Samara? Lebih simpel. Lebih simpel. Apa Tidak kau? bertele-tele. Tidak bertele-tele. Apa Nan? Mudah dimengerti. Sudah dimengerti. Kalau kalimat tidak efektif apa tadi? Tidak efektif. Aku bisa. Duduk dulu. Oke, kalimat tidak efektif. Aku. Oke, Habib. Tunggu Miss. Kalimatnya terlalu berlibat Miss. Terlalu berlibat. Apa? Ya. Kalimatnya kalau bertele-tele sama kurang gampang dipahami. Kurang gampang dipahami. Oke. Susah Akhirnya dipahami. susah dipahami apa lagi? Selain itu, Tidak enak didengar. tidak enak didengar. Apa Cici? Kalimatnya harus yang benar. Kalimatnya harus benar, harus benar. Ini berarti harus benar yang seperti apa sih? Ya. Seperti kalimat efektif. Iya, maksudnya yang benar itu kalimat efektif. Berarti yang kan tadi sesuai kalimat yang benar. Kalimat yang benar itu seperti apa? Dilihat dari huruf besarnya, huruf kecilnya, titik koma. Penyebutannya. Lanjutkan. Oke. Jadi kalau kalimat tidak efektif berarti dia pasti ada kalimat tidak bakunya, ada kata tidak bakunya. Tadi kayak aktivitas. Aktivitas yang benar pakai V atau pakai F? V. Pakai V. Kemudian misalnya kalau ada kata berpikir atau berpikir.